Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang teori permainan, yaitu tentang penentuan strategi penjualan terbaik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian operasional dengan kelompok 12, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022. Dengan dosen pengampu penelitian operasional, Ibu Eni Aryani. Ini adalah anggota kelompok dari kelompok 12 dengan saya sendiri Bintang Lita Katika Sari sebagai ketua dengan NPM 1903 20101123 dan teman saya Sarafni Azizi sebagai wakil ketua dengan NPM 1903 20101123. Saya sebagai anggota dengan nama Bima Adi Prasetya Wahyudi dengan NPM 17032010100. Kemudian saya Muhammad Fikri Suryawan sebagai anggota dengan NPM 1803010010110. Selanjutnya adalah persoalan pertama di mana akan membahas tentang strategi tunggal atau pure strategi. Soalnya adalah dua perusahaan sedang dalam proses penentuan strategi penjualannya. Perusahaan A mempunyai 3 strategi penjualan, sedangkan perusahaan B mempunyai 4 strategi penjualan. Strategi tersebut dan matriks hasil dari perusahaan A dan B diperlihatkan dalam matriks berikut. Lalu tentukan strategi penjualan terbaik dari perusahaan A dan B. Selanjutnya di sini terdapat penyelesaian untuk nomor 1. Pertama-tama kita menuliskan kembali matriks hasil perusahaan A dan perusahaan B. Setelah itu kita mencari minimum garis dengan cara menentukan nilai terkecil dari perusahaan A, di mana pada perusahaan A1 didapatkan nilai terkecil sebesar -3, pada perusahaan A2 didapatkan nilai terkecil sebesar 10, pada perusahaan A3 didapatkan nilai terkecil sebesar 8. Kemudian didapatkan maksimin atau keuntungan maksimal sebesar 10. Selanjutnya kita mencari maksimum kolom, yaitu dengan cara menentukan angka terbesar pada perusahaan B, di mana pada perusahaan B1 didapatkan angka terbesar yaitu 10, pada perusahaan B2 didapatkan angka terbesar yaitu 15, pada perusahaan B3 didapatkan angka terbesar yaitu 17, pada perusahaan B4 didapatkan angka terbesar adalah 12, sehingga didapatkan minimaks atau kerugian paling kecil sebesar 10. Apabila maksimin dan minimaks mempunyai nilai yang sama, maka disebut dengan strategi tunggal, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke strategi berikutnya. Kesimpulan untuk nomor 1, sebaiknya perusahaan A dan perusahaan B menggunakan strategi tunggal, di mana perusahaan A menggunakan strategi penjualan A2 sebesar 100%, agar bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu sebesar 10. Sedangkan perusahaan B menggunakan strategi penjualan B1 sebesar 100% agar bisa menghasilkan kerugian yang minimal yaitu sebesar 10. Langsung ke persoalan 2 tentang strategi campuran. Dua perusahaan mebel sedang bersaing dalam menjual 2 jenis produk, yaitu meja rias dan kursi tamu. Untuk meningkatkan jumlah konsumen, kedua perusahaan berusaha melancarkan strategi. Setiap perusahaan mempunyai 3 strategi. Strategi dan matriks hasil dari kedua perusahaan tersebut dapat diperlihatkan dalam matriks berikut ini. Kemudian tentukan strategi terbaik yang harus dilancarkan oleh masing-masing kedua perusahaan tersebut. Kemudian untuk penyelesaiannya, nah, di sini sama seperti dengan pure strategi, jadi menemukan garis atau titik maksimin dan minimaks. Karena nilai minimaks dan maksiminnya tidak sama, maka kita harus membuat matriks baru. Nah, cara membuat matriks barunya adalah mencari nilai dari perusahaan A. Kita cari nilai yang paling kecil, yaitu -17. Kemudian untuk perusahaan B, kita cari nilai
paling besar, yaitu adalah 18. Kemudian kita akan membuat matriks yang baru. Jadi seperti ini. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pemaparan oleh rekan saya. Dari perusahaan A diperoleh persamaan 13x1 ditambah 15x2 sama dengan 16x1 ditambah 10x2. Kemudian saya kelompokkan x1 di ruas kiri dan x2 di ruas kanan, sehingga didapatkan 13x1 dikurangi 16x1 sama dengan 10x2 dikurangi 15x2, yang mana menjadi min 3x1 sama dengan min 5x2. Kemudian min 3x1 sama dengan min 5x2 nya saya ganti dengan 1 min x1 karena jumlah x1 ditambah x2 nilainya adalah 1. Kemudian didapatkan min 3x1 sama dengan min 5 ditambah 5x1 menurut distributif hasilnya. Kemudian min 8x1 sama dengan min 5. Didapatkan x1 sama dengan 5/8 atau kalau dalam desimal didapatkan 0,625. Nah, dikarenakan x1 ditambah x2 tadi sama dengan 1, sehingga nilai dari x2 adalah 1 saya kurangi 5/8 atau 8/8 saya kurangi 5/8, sehingga didapatkan 3/8 atau kalau dalam desimal 0,375. Kemudian nilai dari EVA nya ini sama dengan 13x1 ditambah 15x2 sama dengan 13 saya kali dengan 0,625 atau 5/8 ditambah 15 dikali dengan 0,375 atau 3/8, sehingga didapatkan dalam desimal 8,125 ditambah 5,625 menjadi 13,75. Kemudian perusahaan B 13Y1 saya tambah dengan 16Y2 sama dengan 15Y1 ditambah 10Y2. Kemudian sama seperti tadi, ruas kiri saya untuk Y1, ruas kanan untuk Y2. Jadi 13Y1 saya kurangi dengan 15Y1 sama dengan 10Y2 sama dengan min 16Y2. Menjadi minus 2Y1 sama dengan min 6Y2. Sehingga min 2Y1 sama dengan min 6 buka kurung 1 min Y1 tutup kurung. Nah, didapatkan 1 min Y1 karena jumlah dari Y1 ditambah Y2 wajib adalah 1. Kemudian min 2Y1 sama dengan min 6 ditambah 6Y1. Kemudian saya jadikan satu ruas Y1 nya jadi min 8Y1 sama dengan min 6. Kemudian Y1 sama dengan 3/4 atau kalau dalam bentuk desimal adalah 0,75. Kemudian karena kan Y1 tambah Y2 sama dengan 1, sehingga nilai Y2 adalah 1 atau 4/4 saya kurangkan dengan 3/4 diperoleh 1/4 atau 0,25 dalam desimal. Kemudian EVB nya ini sama dengan 13Y1 ditambah 13Y1 ditambah 16Y2 sama dengan 13 dikali 3/4 atau 0,75 ditambah 16 dikali 0,25 atau 1/4 sama dengan 9,75 ditambah 4 atau 13,75. Kemudian kesimpulan yang dapat kita tarik adalah sebaiknya perusahaan A dan B menggunakan strategi campuran, di mana perusahaan A ini menggunakan strategi penjualan A1 sebesar 5/8 atau 62,5% dan strategi A3 sebesar 3/8 atau 37,5%, karena akan menaikkan jumlah keuntungan yang mula menjadi 13 menjadi 13,75. Sedangkan perusahaan B menggunakan strategi penjualan B1 sebesar 3/4 atau 75% dan strategi B3 sebesar 25% karena akan mengurangi jumlah kerugian dari 15 menjadi 13,75. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.